Salam teman-teman, terima kasih sudah kembali mengunjungi Niko Adam Channel. Kali ini saya masih berada di Damaskus, ibu kota negara Suriah, salah satu negeri Syam yang paling subur. Pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman mengunjungi sebuah bangunan bersejarah yang menjadi saksi perjalanan sebuah peradaban sejak menjadi atau difungsikan sebagai kuil Tuhan Hadad, kemudian dilanjutkan menjadi kuil dewa Jupiter, kemudian dialihkan menjadi Basilika Kristen, dan terakhir menjadi Masjid Umayyah. Masjid Agung Umayyah yang berada di Damaskus, Suriah ini oleh sebagian ulama dianggap sebagai tempat suci keempat dalam ajaran Islam. Masjid ini dibangun pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dari Bani Umayyah pada tahun 88 sampai tahun 97 Hijriah atau tahun 706 sampai 715 Masehi di kota Damaskus, Suriah, ibu kota Bani Umayyah pada waktu itu. Sebelum lebih lanjut, mohon dukungan teman-teman untuk subscribe channel saya ini agar terus berkembang. Terima kasih teman-teman. Masjid Bani Umayyah ini dibangun di atas situs yang telah digunakan secara terus-menerus selama beberapa milenium sebagai rumah ibadah. Dulunya ada kuil yang dibangun pada era Aramain di tempat ini untuk menyembah Tuhan Hadad. Kehadiran Aramain terbukti dari ditemukannya basal ortostat berbentuk sphinx yang digali di sebelah timur masjid, dan kemudian dilanjutkan oleh orang-orang Romawi yang menyembah dewa Jupiter. Kemudian Suriah berada di bawah kekuasaan Bizantium Kristen. Kuil tua itu diubah menjadi katedral. Setelah penaklukan Arab atas Damaskus tahun 634, masjid dibangun di tempat yang sebelumnya adalah Basilika Kristen yang dipersembahkan untuk Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya alaihissalam sejak zaman Kekaisaran Romawi Konstantinus I. Masjid ini memiliki makam peninggalan suci yang diyakini sampai saat ini masih berisi kepala Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya alaihissalam yang dihormati sebagai nabi baik oleh umat Kristen maupun umat Islam. Pada tahun 634 Masehi, Damaskus menjadi kota Bizantium besar pertama yang ditaklukkan oleh penguasa Islam di bawah kepemimpinan Khalifah Rashidun pertama, yaitu Abu Bakar dan jenderalnya Abu Ubaidah dan Khalid ibn Walid. Pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik yang merupakan Khalifah kerajaan Bani Umayyah sampai tahun 715, umat Islam dan umat Kristiani beribadah dalam satu bangunan yang sama dengan sangat harmoni. Mereka beribadah hanya dipisahkan oleh dinding. Pada tahun 705 Masehi, Khalifah Walid memperbesar bangunan masjid, sehingga Khalifah Walid membangun sebuah gereja sebagai pengganti yang berada di kawasan Bab, Tauma, dan kawasan sekitarnya. Menurut Muhammad Al-Idrisi, seorang ahli geografi dan kartografer Muslim, masjid ini tidak ada bandingannya di dunia. Hal ini mengacu pada konstruksinya yang sangat kokoh dan desainnya yang beragam dan mengesankan. Ada perdebatan apakah bahasa desain untuk Masjid Umayyah ini adalah dari zaman Bizantium, Neo-Romawi, Sasanian atau Persia, Suriah, atau murni Islam. Tetapi kenyataannya, rumah ibadah ini mengandung unsur-unsur dari semua tradisi peradaban tersebut. Meskipun Bani Umayyah hanya memerintah Damaskus selama 90 tahun, Masjid Agung Umayyah ini tetap tidak berubah konstruksinya selama lebih kurang 1300 tahun.
dengan dinasti-dinasti setelahnya hanya membuat perubahan-perubahan kecil pada bangunan masjid. Setelah kepergian Bani Umayyah, Damaskus diperintah oleh beberapa dinasti, termasuk dinasti Abbasiyah, Seljuk, Ayyubiyah, Mamluk, dan Utsmaniyah. Masing-masing melakukan pekerjaan restorasi yang sangat dibutuhkan di Masjid Umayyah, dan terkadang membuat penambahan namun tidak merubah struktur masjid. Masjid Umayyah juga memiliki beberapa episode sedih dalam sejarahnya. Sebuah ruangan yang terletak di dalam tembok timur adalah tempat anak dari sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib, ditawan oleh Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan selama 60 hari setelah perang Karbala. Dinding tengah dalam ruangan ini memiliki rongga. Hari ini dilapisi dengan perak, di mana kepala Imam Hussein ditempatkan sementara sebelum dimakamkan. Ada pemandangan yang tidak biasa di dalam Masjid Agung Bani Umayyah yang terdapat di kota lama Damaskus ini. Saat memasuki masjid tersebut, di sebelah barat masjid, pengunjung juga dapat melihat makam yang dipercaya berisi makam kepala pembaptis Santo Yohanes atau Saint John the Baptist.
Di dalam masjid terdapat dua monumen gereja yang menunjukkan bahwa masjid ini dibangun di atas peninggalan gereja. Dua monumen ini adalah tempat pembaptisan yang dahulu digunakan untuk membaptis bayi, dan ukiran Yunani di dinding yang menggambarkan tengah memuji Kristus. Mengutip media Al-Arabiya, keberadaan yang menonjol dari makam Santo Yohanes di salah satu masjid tertua di dunia Islam ini menunjukkan posisi yang dimiliki Isa alaihissalam dalam Islam dan Kristen. Isa alaihissalam sendiri merupakan seorang nabi dalam Islam dan seorang suci bagi umat Kristen. Selama zamannya, Isa alaihissalam membangun jalan bagi hubungan umat Islam dengan kesucian para nabi dari agama Yahudi dan Kristen. Hal ini ditegaskan dalam kehidupan Nabi Isa alaihissalam yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Dalam ajaran Islam, Santo Yohanes disebut sebagai Nabi Yahya alaihissalam. Menurut sejarawan Ibnu Al-Faqih di abad ke-10, bahwa selama pembangunan masjid, pekerja menemukan gua kapel yang di dalamnya ditemukan sebuah kotak yang berisi kepala Nabi Yahya bin Zakaria. Setelah mengetahui itu dan memeriksanya, Khalifah Al-Walid memerintahkan kepala yang mulia itu dikubur di bawah pilar tertentu di dalam masjid yang kemudian dihiasi dengan marmer. Demikian teman-teman, perjalanan saya mengeksplor kota Damaskus dengan mengunjungi Masjid Agung, Masjid yang Mulia, Masjid Umayyah. Pada kunjungan ke Masjid Umayyah kali ini, saya tetap ditemani oleh adik saya, Rio Adam, dan juga istrinya, Rini, serta anaknya, Bumi. Terima kasih Rio dan keluarga yang telah menjadi guide kami selama di kota Damaskus. Semoga hasil liputan pandangan mata saya dalam mengeksplor kota Damaskus yang indah ini dapat memberi manfaat atau memberikan info kepada teman-teman sekalian. Untuk itu, mohon dukungan teman-teman pada channel saya ini dengan cara mensubscribe-nya dan juga berikan komentar, kritikan, dan masukannya. Jangan lupa untuk dibagi kepada teman-teman lainnya di seluruh dunia. Terima kasih dan salam.